senjata api milik Dito Mahendra dipastikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri bukan milik Kodam 4 Diponegoro. Fakta baru dan fakta dibalik aksi Soleh Ika Saputra, seorang ayah yang tega bunuh buah hatinya sendiri. Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPC PDIP Solo memastikan Gibran Rakabuming Raka sebagai juru kampanye pada pemilu 2024. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, terkuaknya perbuatan keji Muhammad Soleh Ika Saputra atas aksi pembunuhan dan rekayasa kematian putrinya sendiri kini terkuak fakta baru. Aksi kejam Soleh yang membunuh putranya sendiri pada Senin 1 Mei lalu membuat jagat maya geleng kepala. Tak tanggung-tanggung, dirinya tega membekap putri keduanya yang inisial N tanpa pikir panjang, dengan dalih muak karena N terus menangis. Tak hanya itu, skenario kebohongan yang disusun rapi setelah dirinya membuang putri kecilnya ke Sungai Kaliampo yang berada di Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Perbuatan Soleh ini kini masih dalam pendalaman Satreskrim Polresta Pati. Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar selaku Kasat Reskrim Polresta Pati mengungkapkan bahwa Soleh sendiri dalam melangsungkan aksinya terinspirasi dari film horor yang ditonton. Tak hanya itu, Soleh juga sebelumnya telah melakukan survei lokasi secara digital, lokasi pembuangan bayi yang angker dan sepi. Meski begitu, hingga kini Satreskrim masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Soleh. Dari hasil pemeriksaan lanjutan kami, jadi si pelaku ini beberapa hari sebelumnya, sekitar 2 hari itu dia sempat juga mensurvei tempat-tempat sepi, tempat-tempat yang dianggap dia angker untuk melakukan aksinya ini, untuk membuang bayi tersebut. Jadi ada semacam motif kejengkelan yang mungkin sudah menumpuk dan terakumulasi di hari kejadian itu. Ya, si pelaku ini mungkin terpengaruh dengan film-film horor dan semacamnya. Sudah menyimpulkan bahwa berarti si pelaku ini sudah merencanakan, karena dari pendalaman yang kami lakukan ternyata si pelaku sudah melakukan survei tempat-tempat yang sekiranya dianggapnya sebagai tempat yang sepi dan angker, termasuk yang di Sungai Kaliampo itu sendiri. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis atas kasus Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pembunuhan Berencana, pasal 340 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Psikolog klinis Rumah Sakit Keluarga Sehat, Titi Mahargianingrum mengungkapkan bahwa perbuatan tersangka tersebut dilatar belakangi oleh faktor depresi, ekonomi, dan penyesuaian diri. Sementara itu, atas analisisnya secara umum, tersangka setega itu melakukannya kepada buah hatinya lantaran faktor penyesuaian diri terhadap situasi dan kondisi yang dialaminya saat usia 20 tahun dan sudah memiliki 2 anak yang masih kecil. Ditambah lagi belum adanya kesiapan dalam mengurus anak-anaknya tersebut. Ya, kalau ini menurut saya faktor depresi ya. Ya, kemungkinan itu tersebut saya lebih 3 itu tadi. Penyesuaian diri yang belum bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sehingga terjadi depresi. Kemudian yang ketiga adalah tadi faktor ekonomi. Pihaknya juga mengungkapkan ketika seseorang terus-menerus melihat suatu tayangan seperti tersangka yang terinspirasi film horor, lama-kelamaan orang tersebut dapat mengikuti hal yang selalu ia tonton. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri memastikan bahwa senjata api milik Dito Mahendra bukan milik Kodam 4 Diponegoro.
Kepastian ini diutarakan setelah Dirtipidum Mabes Polri melakukan pencocokan terhadap 9 senjata api tanpa izin yang ditemukan KPK di rumah Dito Mahendra. Mas, apa benar terima dana dari Nur Hadi, Mas? Ditemui di lobi Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Dirtipidum Mabes Polri Dirjen Juhandani Raharjo Puro menyampaikan hasil pencocokan terhadap 9 senjata api ilegal yang ditemukan KPK di rumah Dito Mahendra. Dirtipidum Mabes Polri menelusuri senjata-senjata Dito yang sempat disebut oleh pengacaranya sebagai milik Kodam 4 Diponegoro. Barreskrim memperkuat bantahan itu dengan tidak ditemukannya registrasi senjata tersebut di Kodam 4 Diponegoro. Juhandani menambahkan, kepolisian terus memburu Dito Mahendra terkait kasus kepemilikan senjata dan diduga kuat Dito masih ada di Indonesia. Hingga kini tim Barreskrim masih terus bekerja dan surat daftar pencarian orang atau DPO untuk Dito juga sudah keluar. Dari penelusuran tim Barreskrim, belum ada tanda-tanda Dito kabur ke luar negeri. Dengan surat yang disampaikan oleh lawyer saudara Dito, kami mendalami. Tadi kami sudah mengecek, memeriksa, melihat register buku yang ada tidak terdaftar di Kodam 4 Diponegoro, sehingga ini hanya pemenuhan penyidikan yang dilaksanakan oleh Barreskrim. Kemudian kami juga tadi menindaklanjuti juga dengan adanya laporan dari Kodam 4 Diponegoro ke Barreskrim terkait pencemaran nama baik, di mana Kodam 4 Diponegoro dipakai sebagai alasan sebagai kepemilikan senjata. Tadi kami juga melaksanakan pemeriksaan BAI untuk proses penyelidikan terkait laporan ataupun pengaduan. Ini sementara masih berjalan, penyidik-penyidik kami dari Barreskrim masih berjalan, dan selanjutnya kami sampaikan bahwa secara pasti kami sampaikan tidak ada kaitannya dengan Kodam 4 Diponegoro. Dalam hal ini pihaknya juga menegaskan, jika ada yang berusaha melindungi ataupun menyembunyikan tersangka, maka berpotensi dijerat dengan pidana. Juhandani meminta Dito datang ke Barreskrim untuk bertanggung jawab. Sebelumnya Dito diketahui memiliki banyak senjata setelah KPK menggeledah rumahnya pada 13 Maret 2023 lalu. Terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store.
Playstore Mas. Yo iku pokoke. Playstore apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Puluhan bakal calon legislatif atau caleg di tingkat provinsi mendatangi kantor Polda Jawa Tengah di Semarang untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Pembuatan SKCK ini dilakukan untuk melengkapi berkas pendaftaran bakal calon legislatif sebagai syarat dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Puluhan bakal calon legislatif dari berbagai partai yang terverifikasi di Komisi Pemilihan Umum penuhi ruangan pembuatan SKCK di Polda Jawa Tengah. Bakal calon legislatif yang hendak mengumpulkan berkas ke provinsi ini harus melengkapi berkas SKCK yang sudah disyaratkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Pendaftaran berkas bakal calon legislatif dimulai tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Dalam pemenuhan berkas yang disyaratkan oleh KPU tersebut, harus ada SKCK. Oleh sebab itu, Kepolisian Polda Jawa Tengah membuka secara online untuk melakukan pendaftaran pembuatan SKCK tersebut. Setelah melengkapi berkas di aplikasi online SKCK, bakal calon legislatif yang sudah mendapat rekomendasi dari Polres setempat bisa langsung datang ke ruang SKCK Polda Jawa Tengah untuk dilakukan verifikasi data. Kemudian baru diterbitkan SKCK yang bisa langsung jadi. Sementara satu bakal calon legislatif, Nia Mikaela mengaku melakukan pendaftaran secara online 2 hari sebelum penerbitan SKCK dari Polda Jawa Tengah. Setelah mendapat rekomendasi dari Polres, pihaknya baru bisa melengkapi berkas untuk meminta penerbitan SKCK dari Polda Jawa Tengah. Oh, kalau sekarang kan harus lewat online-nya dulu. Jadi ngisi di online, kemudian pembayaran yang di aplikasi itu, terus surat rekom dari Polsek, Polres, baru ke Polda ya. Itu untuk anggota DPRD provinsi, kota atau semua? Untuk provinsi. Provinsi di Polda ya? Di Polda. Enggak ada jelas semua untuk informasi persyaratan, kemudian untuk pengurusan juga. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah membenarkan adanya puluhan bakal calon legislatif yang hendak melengkapi berkas pembuatan SKCK. Polda Jawa Tengah sebelumnya sudah menerima rekomendasi dari Polres bakal calon legislatif mulai melakukan pendaftaran secara online. Jadi semua persyaratan itu nanti
silakan melakukan pendaftaran di Polres. Polres melakukan rekomendasi dan Polda nanti akan memfasilitasi untuk pembuatan SKCK sendiri. 1 hari saja menjadi. Gitu. Untuk pendaftaran itu bisa online atau seperti apa? Jadi nanti akan ada proses verifikasi ya di tingkat Polres. Setelah itu Polres nanti akan menerbitkan rekomendasi. Rekomendasi itu yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk penerbitan SKCK. Silahkan nanti melakukan pendaftaran secara online maupun secara biasa ya, datang sendiri ke Polres. Dalam hal ini, bakal calon legislatif akan dimintai keterangan terkait berkas data pribadi untuk penerbitan SKCK yang dibuka setiap hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah kesiapan pesta rakyat sedang berjalan di Pati yang terbagi menjadi 5 daerah pilihan. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Pati beberkan wilayah yang berpotensi rawan pemilihan umum 2024 mendatang. Pada agen sosialisasi dan evaluasi tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilihan umum 2024 di Aula Kecamatan Jakenan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berikan arahan perihal daerah pilihan pemilu yang tersebar di 5 daerah pilihan. Meski demikian, KPU Pati melalui Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat, Haryono mengungkapkan, dari kelima daerah pilihan tersebut, terdapat wilayah yang berpotensi rawan ketika pemilu mendatang. Wilayah ini tersebar di Dapil 4 yang berada di Jakenan, yang meliputi Jaken, Jakenan, Winong, Puncak Wangi, serta Dapil 5 di Kawedanan Kayen yang meliputi Gabus, Kayen, Sukolilo, dan Tambak Romo. Potensi kerawanan di dapil tersebut dikarenakan imigrasi penduduk yang cukup tinggi, sehingga masyarakat yang sedang tidak berada di dapil tersebut ditakutkan hak suaranya digunakan oleh orang lain. Haryono juga menegaskan bahwa sesuai asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga hak pilih sudah sepantasnya digunakan. Ini kan kadang, kalau dianggap kerawanan itu potensi ya, kalau kita potensi itu misalnya potensi wilayah yang kadang ada migrasi penduduknya cukup tinggi. Misalnya kayak wilayah di Dapil 4, kemudian Dapil 5 ini kan banyak yang merantau. Nah, yang merantau ini kan, ini potensi rawannya adalah satu, masyarakat kalau tidak terurus hak pilihnya, ini tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk meminimalisir hal tersebut, secara nasional KPU akan menyelenggarakan pemilihan umum yang berlokasi di luar negeri untuk mengakomodir hak pilih masyarakat yang merantau. Namun tentunya saat ini masih dalam tahap sinkronisasi dengan penyelenggara pemilu yang berada di luar negeri, terutama warga Pati. Upaya ini untuk meminimalisir data ganda, baik di dapil maupun di luar negeri. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP?
Wong delok HP ngono kena edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kok ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka santai dikabarkan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Namun hal itu dibantah langsung oleh orang nomor 1 di Kota Solo tersebut dan menyatakan belum cukup umur untuk menjadi cawapres. Usai santer menjadi bahan pembicaraan mengenai isu Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa usianya saat ini belum memenuhi batas minimal untuk menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Batas usia cawapres tersebut tertuang dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Gibran juga menegaskan bahwa kabar persandingannya dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2024 hanyalah rumor belaka. Umur belum cukup. Nah, terus tak jawab. Pertanyaan lain. Enggak, kalau tanggapan itu kan rumor banyak sekali seperti itu. Ya kan rumor. Tak jawab, umur belum cukup. Ilmunya belum cukup. Tuh Mbak, saya tuh masih perlu banyak belajar. Baru 2 tahun ya. Please. Itu tugas berat loh. Selain umur yang belum cukup, Gibran juga mengaku bahwa ilmu yang ia miliki saat ini belum cukup untuk menjadi cawapres, mengingat tugas tersebut tidaklah mudah. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPC PDIP Solo memasukkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai juru kampanye pada pemilu tahun 2024. Wali Kota Solo tersebut mengaku siap jika ada perintah dari partainya tersebut. Gibran mengaku belum mendapatkan kabar tersebut. Namun demikian dirinya siap jika mendapat arahan dari PDIP untuk menjadi juru kampanye pada pemilu 2024 mendatang. Namun adanya pertemuan dengan relawan Jokowi di Loji Gandrung beberapa waktu lalu memungkinkan pilihan Gibran berbeda dengan PDIP. Dimintai tanggapan tersebut, Gibran menyebut bahwa jika dirinya ditunjuk sebagai juru kampanye, maka memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres hukumnya adalah wajib. Sedangkan para relawan tersebut tidak terafiliasi dengan partai. Untuk relawan nunggu musrah, enak tuh. Mereka yang namanya relawan itu kan tidak terafiliasi dengan partai, isinya orang-orang yang kritis, orang-orang yang objektif, ya kita tidak bisa harus ini harus itu, enggak. Mereka orang yang bebas, tidak terafiliasi dengan partai. Gibran juga mengaku belum memiliki bayangan terkait tugas juru kampanye. Hingga kini dirinya sepenuhnya masih menunggu arahan dari partai pengusungnya yakni PDIP. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.